Pertama kali saya salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang dimanapun Anda berada, dan suatu kehormatan bagi saya di mana siang hari ini saya diundang oleh Ibu Rona dan Bu Tiwi ya untuk sharing ya. Dan saya sangat bersyukur siang hari ini saya dalam kondisi sehat. Mungkin kalau Bu Tiwi dan Bu Rona dan Bapak Ibu yang ada di rumah telah melihat tubuh saya seperti ini ya, ibaratnya saya dengan seperti ini kayaknya tidak ada tantangan kesehatan. Tapi alhamdulillah memang saya saat ini dalam uh, posisi sehat, tapi dalam proses penyembuhan secara alami. Seperti itu Bu Tiwi dan Bu Rona. Oke, oke. Jadi untuk sekilasnya gini Bu Rona dan Bu Tiwi, saya akan sharing, saya akan menyaringkan di mana histori hidup saya di 5 tahun belakangan seperti itu ya. Mungkin bisa dibantu ya. Saya adalah seorang pengusaha travel agent yang ada di kota Samarinda. Kebetulan saya dulu mempunyai travel agent di Samarinda dan saya mempunyai beberapa cabang di kota besar, yaitu di Jogja, bahkan di Solo juga. Dan di situ saya namanya pengusaha travel, di situ saya juga masih usia 22 tahun Bu Rona dan Bu Tiwi. Jadi 22 tahun saya sudah mempunyai usaha travel sendiri. Dan oke, di situ masih sangat muda sekali ya, masih sangat muda ya. Tapi sukses gitu ya. Tapi sudah sukses ya. Dalam karirnya. Jarang loh anak muda yang sukses gini. Betul sekali Mbak Tiwi. Tapi kesuksesan itu tidak saya dapat sangat mudah karena memang perlu perjuangan Bu Tiwi dan Bu Rona. Memang saya di situ bekerja keras, di mana saya juga harus gimana caranya travel saya ini berkembang pesat. Dan alhamdulillah selama hampir 3 bulan saya sempat naik daun waktu itu Bu Rona dan Bu Tiwi, dan saya sempat dikenal dari berbagai kalangan ya, dan saya masuk ke majalah tadi sebelumnya itu masuk majalah Infokaltim. Kebetulan saya juga sering masuk ke majalah dan saya masuk ke salah satu organisasi yaitu HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Keren ya. Ya, betul sekali Bu Tiwi. Kebetulan saya ini spesialis tour and travel di negara kita, yaitu domestik sama luar negeri, begitu Bu Rona dan Bu Tiwi. Wow, keren ya. Ya, itu foto-foto saya ya ketika saya membawa rombongan saya ke Singapura, ke Malaysia, dan di situ betul sekali Bu Rona dan Bu Tiwi, karena saya di sini harus bekerja keras dan saya juga harus bertanggung jawab atas keselamatan juga penumpang saya, ibaratnya customer saya. Di sini saya juga selalu suka begadang di sini karena di mana saya kalau sudah namanya bawa orang saya jarang istirahat dan jarang ibaratnya pola makan pun tidak teratur, mulai tidak teratur di situ. Walaupun saya jalannya ke luar negeri, bahkan 20 negara saya kelilingin, tapi di situ saya tidak merasa menikmatin waktu itu. Wah, jadi artinya pada saat orang bergadang dan istilahnya hampir setiap malam kalau bergadang, jadi efeknya ternyata berbahaya ya, Mas Wahyu ya? Iya, betul sekali lah. Mungkin juga di layar handphone Bapak Ibu itu ada gubernur, wali kota, sekda, memang 90% itu relasi saya. Dan memang Bu Rona, waktu malam hari saya biasanya gini, untuk mengerjakan laporan saja, saya setiap hari harus berhadapan dengan komputer ataupun laptop. Nah, dari situ terkadang saya juga salah waktu saya mengerjakan laporan itu. Biasanya laptop tuh dalam kondisi nyala, tapi lampu rumah saya tuh kadang mati. Jadi suka memaparkan ke diri saya, bahkan ke mata saya. Mungkin saya juga di situ salah lagi, yaitu handphone. Handphone tuh selalu saya gini. Jadi kalau saya waktu jam 10 malam pegang handphone, pasti saya sampai larut pagi. Jadi sampai nggak ingat waktu, seperti itu Bu Rona. Wow, berarti nggak bagus juga ya untuk kesehatan seperti lagunya siapa Jolna? Roji Roma Irama ya. Kalau begadang itu nggak boleh. Begadang jangan begadang. Iya. Pada saat begadang, resikonya adalah kesehatan kita. Benar ya? Benar banget, benar. Betul sekali. Jadi waktu itu di tahun 2017, awal tahun, saya karena mungkin banyak begadang juga, saya juga ibaratnya aktivitas terlalu tinggi, pola makan juga kurang bagus. Waktu itu saya langsung mengalami tantangan kesehatan yaitu batuk yang berkepanjangan.
batuk, tapi hampir sebulan 2 bulan itu nggak sembuh, walaupun saya sudah konsumsi obat, bahkan saya juga ke dokter. Cuma waktu itu cuma hanya sekedar berobat-berobat aja, Bu Tiwi dan Bu Rona. Habis itu saya rasa nyeri di dada waktu itu. Oke, Saya rasa nyeri di dada, Oke. ya, saya nyeri di dada, bahkan juga ibaratnya saya suka pusing kepala cepat, juga suka mual, muntah, bahkan nafsu makan mulai saya berkurang, seperti itu. Jadi pada saat Pak Wahyu diindikasikan terkena yang namanya penyakit paru-paru itu kapan Pak Wahyu? Nah, sekitar hampir akhir tahun dari tahun 2017, Bu Rona, dan saya masuk rumah sakit. Ya, ini saya masuk rumah sakit di tahun 2017. Dan mungkin Bu Rona bisa tahu ya, itu kok kenapa ada berat badan yang 45 kilo. Awalnya berat badan saya yaitu 68 kilo. Jadi kurang lebih sudah berapa kilo yang habis, karena waktu itu memang gini, batuknya saya itu selalu keluar darah, dan di situ saya juga susah makan, Bu Rona. Jadi di situ selalu imun tubuh saya melemah, dan di situ saya sering drop, seperti itu. Wah, jadi berbahaya sekali ya. Ya. Dan kurus banget tadi itu, kok dilihat tadi slide tadi itu ada gambar balon-balon tuh, apa tuh Mas, lagi ulang tahun atau gimana tuh? Ya, kebetulan gitu Bu Tiwi lah. Kebetulan saya memang paru-paru ya. Alhamdulillah di situ karena diagnosa yaitu TBC paru-paru kebetulan ya. Dan saya di situ juga harus niup balon karena apa? Ternyata paru-paru saya itu memproduksi cairan nanah seperti itu. Karena memang kalau saya cek ya nanti di sebelah kiri paru-paru saya ini selalu merasa nyeri karena di dalamnya ada airnya, Bu Tiwi. Nah, Iya, jadi sesak gitu ya? Ya, bisa mengarah ke jantung pun juga seperti itu. Makanya saya setiap hari harus niup balon 30 biji. Tapi saya berapa 1 biji balon, Bu Tiwi. Orang normal yang sehat aja, nggak mampu ya, Je? Ya. Bener. Ya, orang sehat aja itu untuk niup 1-2 balon aja udah ngos-ngosan. Apalagi Mas Wahyu diharuskan bagaimana meniup harus 30 ya. balon gitu. Untuk satu hari. Iya. Betul sekali. Jadi saya setiap hari harus niup balon itu dari pagi jam 6 bangun pagi itu, habis itu konsumsi obat, niup lagi setiap 1 jam, ketemu jam 5 sore itu terbentuk 1 balon seperti itu, Bu Rona. Wah, perjuangan ya untuk bagaimana bisa sehat ya, Mbak Iya, Tiwi ya. Betul banget. Nah, terus apa lagi yang dilakukan oleh Mas Wahyu ya setelah kan banyak sekali ya melakukan pengobatan ini, pengobatan itu gitu loh. Kenapa bisa nggak apa sih yang dilakukan selain daripada pengobatan secara medis ataupun pengobatan secara yang lainnya seperti itu? Karena kalau dilihat ya dari kondisi Mas Wahyu, nah kita lihat nih dari slide-nya juga bahwa banyak dilakukan gitu, tindakan-tindakan Mas Wahyu banyak banget supaya bagaimana kita bisa sehat gitu loh, seperti itu. Betul banget. Iya, Bu Rona dan Bu Tiwi, kebetulan itu ada surat rumah sakit ya yang barusan itu ya, dan itu mungkin Bu Tiwi dan Bu Rona dan Bapak Ibu bisa lihat di situ yang saya lingkarin itu ada senilai 1.100.000. Nah itu nilai kamar waktu saya dirawat di rumah sakit. Nah selama mantap. Pokoknya saya lumayan ya biayanya. Ya, luar biasa ya Bu Tiwi ya. Ya betul, itu pernah nggak Bu Tiwi dan Bu Rona pernah dengar nggak istilahnya gini, ranjang termahal di dunia yaitu ranjangnya tempat rumah sakit. Benar banget. Itu baru saya mengalami hal itu. Karena apa? Semalam aja saya tempat tidur saya aja 1.100.000 bahkan. Ya, kalau untuk kita kelasnya di hotel mungkin kita sudah dapat kelas yang luar biasa ya, mungkin President Suite ya. Kalau saya di rumah sakit, saya di kanan kiri saya itu ada tabung oksigen, bahkan juga luar biasa di situ ada alat-alat kesehatan kalau di rumah sakit, Bu Tiwi. Iya, betul sekali. Terus ini foto apa nih Mas? Oh, hasil ini Mas ya? Hasilnya, kebetulan ini hasil foto. Ya, hasil yang kedua yaitu di bulan Januari di tanggal 14. Waktu itu saya masuk di tanggal 12 Januari dan ini hasilnya kebetulan itu ada foto torak ya, di mana itu ada di keterangan itu bunyinya hidropneumotoraks. Ya, di sebelah kiri saya itu karena memang di situ ada cairannya Bu Tiwi dan di situ saya harus dilakukan operasi.
Wow, artinya harus dikeluarkan Mas ya cairannya itu ya? Iya, karena kalau nggak dikeluarkan, dada saya selalu merasa nyeri, bahkan sesak napas. Makanya saya dulu sempat beli tabung oksigen dibawa ke rumah waktu itu. Pokoknya kalau 10 hari di rumah sakit, 2 hari saya pulang ke rumah, pasti 2 hari lagi saya balik ke rumah sakit. Seperti itu, Bu Tiwi. Oh, jadi Nah, itu rumah-rumah sakit, rumah-rumah sakit ya? iya, luar biasa. Jadi di tanggal 25 Februari saya masuk lagi. Kebetulan, pokoknya gini, kalau sudah di rumah itu saya merasa nyeri lagi, pasti saya langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata walaupun saya konsumsi obat paru-paru, yaitu TB itu, saya konsumsi obat paru-paru itu selama 6 bulan, Bu Tiwi. Selama 6 bulan nggak putus-putus. Wow, ini Nah, kurus banget Mas Wahyu. ya, Iya, iya. itu sudah kondisi di rumah. Pokoknya kalau udah di rumah 2 hari, saya seperti itu Bu Rona. Karena apa? Saya pun juga tidur miringnya ke sebelah kiri Bu Rona dan Bu Tiwi. Karena kalau saya miring ke sebelah Karena sesak ya? kanan, ya sesak napas. Bahkan sampai bunyi itu, kerucuk gitu. Dan bahkan juga luar biasa di situ saya terjadi kelumpuhan. Di mana satu badan saya itu rasa gregesin, ya ibaratnya kalau orang Jawa gregesin itu, dan bahkan keluar keringat. Semalaman keluar keringat, ganti baju sampai 4 sampai 5 kali seperti itu. Itu kok dilihat sepertinya agak ini Mas ya, bibir Mas Wahyu kayak stroke gitu ya Mas? Ya waktu itu memang agak susah sih sebetulnya saya untuk berbicara dan untuk pendengaran saya, mata saya, bahkan kayak gini Bu Tiwi, karena sering batuk ya, jadi kenceng di kepala itu ya, di bagian belakang ini, dan saya suka ibaratnya narik-narik rambut karena terlalu pusingnya saya. Jadi rambut saya itu udah banyak yang rontok waktu itu. Karena terlalu pengorbanannya. Iya. Nah itu mungkin Bu Tiwi dan Bu Rona bisa saksikan juga ya, bahwasanya mungkin kanan kiri is oke lah, saya masih dalam kondisi sehat, tapi yang di tengah itu saya juga masih belajar ibaratnya berdiri itu. Itu kayak kurus banget ya. Itu kalau kena angin harus pegangan itu Mas. Ya luar biasa. Betul sekali itu. Nah, ini hasil daripada rumah sakit Bu Tiwi, itu Bu Tiwi dan Bu Rona bisa saksikan juga. Itu ada hasil ronsen saya di tahun 2017 sampai 2018. Jadi setiap 3 bulan sekali saya harus periksa ronsen. Dan memang obat paru-paru itu saya konsumsi nggak pernah putus waktu yang kedua. Kalau yang pertama sempat putus, yang kedua sempat putus, nggak putus seperti itu ya. Tapi perkembangannya dari paru-paru saya itu lambat. Seperti itu. Bahkan yang Ibu Rona ketahuin itu ada foto yang di tempat itu nanah, itu yang di cairan itu, cairan yang ada di paru-paru saya yang sebelah kiri. Oh, itu yang dikeluarkan tuh Mas ya? Itu sudah tahap berapa kali dikeluarkan itu Mas? Masih kelihatan nanah itu? Seminggu bisa 2 kali untuk dikeluarkan cairan nanah tersebut. Karena kalau sudah terisi cairan nanah tersebut, saya sudah sesak napas, rasa nyeri, tidur nggak bisa, makan pun juga nggak bisa. Bahkan Ibu Tiwi ketahuin ya, itu yang di bawah sudah kayak berupa darah. Pokoknya kalau sudah nanah diambil, ya, nanah diambil, yang di bawah itu pasti yang terakhir darah seperti itu. Dan Ibu Tiwi tahu itu jarumnya besar sekali Bu Tiwi. Waduh, luar biasa. Jarum kecil aja sakit ya. Iya, betul sekali. Waktu proses itu biasanya nempel ya Mas? Iya. Biasanya itu selangnya nempel gitu? Iya, betul sekali. Jadi waktu proses penyedotan daripada cairan tersebut, saya harus nahan batuk. Dan itu pun biusnya nggak 100% Bu Tiwi. Jadi masih terasa sakit, nyeri di punggung saya itu. Dan saya harus nahan batuk. Nah, setelah saya diambil cairan tersebut, pasti saya jatuh pingsan. Karena mata saya langsung ngebyur kayak gitu. Jadi pusing kepala saya. Betul, saking ngerasa sakitnya itu Mas ya, nahanin. Ya, betul sekali Bu Tiwi. Nah, ini obat-obatannya Bu Tiwi. Jadi permen itu ya Mas ya? Permen tuh. Ya, banyak banget. Permennya banyak banget. Ya, kebetulan itu jumlahnya obat apa juga itu Mas? Obat paru-paru, kebetulan obat paru-parunya ada ya, hampir berapa macam waktu itu. Dan karena memang saya dari situ suka rasa nyeri, jadi dikasih obat rasa nyerinya, obat batuknya, obat vitaminnya, karena saya waktu itu pola makannya saya juga kurang bagus karena di situ saya susah makan. Nah, di situ juga gini Bu Tiwi, waktu di rumah sakit saya sempat
ibaratnya pakai dokter ahli gizi waktu itu. Di ahli gizi itu tersebut saya harus mengonsumsi makanan yang bergizi, yaitu dikasih telur kampung itu 12 biji sehari, Bu Tiwi. Wow, kayak mau nge-gym ya. Banyak banget tuh. Apa nggak ada efek samping, Mas? Dari obat-obatan yang segitu banyak ya, setahu saya ya, orang penderita paru itu obatnya itu bisa sampai 6 bulan, ada yang 9 bulan gitu. Nah, obat-obatan dan jangka lama minumnya itu ya? Gitu. Ya, dan harus berapa lama jangka konsumsinya gitu. Apa nggak ngefek samping itu? Ya, kalau ngefek samping itu pasti ada loh ya, karena gini, waktu pertama kali saya masuk rumah sakit, saya sudah terkena paru-paru, dan bahkan juga yang kedua, yang ketiga, bahkan juga makin banyak penyakit saya yang timbul. Yang contohnya dulu saya cuma sekedar sesak napas, batuk, terus nyeri, mata juga kabur, rambut juga mulai rontokan sendiri setelah saya sering jambak-jambak itu sering rontok. Lah obat-obat ini juga nggak boleh putus waktu itu selama 6 bulan. Kalau waktu pertama saya putus itu saya harus ngulang lagi 6 bulan. Dan saya di rumah sakit pun juga pakai ahli gizi, yaitu dikasih telur, terus saya juga madu-madu juga, bahkan saya juga sering berobat ke alternatif seperti itu, Bu Rona. Jadi dampaknya luar biasa. Nah, mungkin itu bisa disaksikan kembali. Saya selalu masih muntah darah walaupun saya kondisi konsumsi obat yang ada dikasih kedokteran tersebut. Padahal kan kalau dilihat ya, Mas Wahyu, pengobatannya juga sudah sangat istilahnya mengikuti aturan ya, mengikuti anjuran, kemudian juga ada ahli gizi, kemudian juga ada nutrisi. Ya, ada nutrisi yang banyak Mas Wahyu lakukan gitu. Tapi pemulihannya nggak terlalu signifikan ya, Mas Wahyu ya? Iya, jadi waktu itu perkembangan agak lambat sekali. Ya memang sih. Jadi saya masih cari upaya ke sana kemari, di mana saya juga berobat kampung. Ibaratnya apa yang dikata orang pasti saya lakuin seperti itu, Bu Rona. Dan alhamdulillah. Tapi saya, gimana? Maksudnya ada upaya lagi nggak selain maksudnya yang kayak gitu obat kampung, herbal kayak apa nih pengobatan dokter yang kelihatannya kan Mas nih fit aja nih. Apakah ada upaya yang lain gitu Mas selain itu? Ya, kebetulan gini Bu Tiwi, kenapa Bu Tiwi dan Bu Rona dan Bapak Ibu di rumah bisa menyaksikan saya seperti ini, kembali pulih lah ibaratnya. Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini saya juga bersyukur saya dikenalkan salah satu produk sebetulnya, namanya yaitu Alfameta, Bu Tiwi. Kebetulan saya disaringkan satu produk yaitu dari Ibu Lastri waktu itu. Ya, lah itu. Apa itu Alfameta itu Mas? Alfameta. Baru dengar nih soalnya. Ya, Alfameta itu kulit arinya beras merah, waktu itu disaringkan dari Ibu Lastri dan Bu Rona. Kebetulan juga ada Bu Rona ya di situ ya. Di mana saya waktu itu disuruh Bu Rona waktu itu konsumsi Alfameta itu satu hari cuma 3 sendok aja, Bu Tiwi. Tapi waktu itu kebetulan ada istri saya ya. Istri saya itu ngasih satu hari itu 4 sendok sampai 5 sendok waktu itu. Jadi dikencengin betul waktu itu. Itu nggak kelebihan dosis tuh Mas? Lah, yang sepengetahuan saya dibilang kalau konsumsi Alfameta itu nggak ada takarannya. Mungkin Bu Rona bisa dijelasin seperti itu ya. Iya, betul sekali Mbak Tiwi, bahwa Alfameta ini yang adalah makanan pokok sel gitu. Nah, kemudian Alfameta ini sebenarnya dia terbuat dari kulit arinya beras merah. Kemudian juga dia ada kandungan yang namanya alpha PSP, Mbak Tiwi. Nah, alpha PSP itu apa? Dia untuk mendetoksifikasi sel, kemudian meremajakan sel, dan kemudian meregenerasikan selnya Mas Wahyu, bahkan membantu penyembuhan sel. Jadi yang terjadi adalah pada saat Mas Wahyu mengkonsumsi Alfameta ini, yang saya perhatikan, yang saya lihat itu signifikan sekali peningkatan kesembuhannya Mas Wahyu, seperti itu. Wow. Ya, bagus banget ya. Tapi nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada bertentangan dengan medis gitu, Mbak? Oh, kemarin saya juga kalau secara ada bertentangan dengan medis gitu? Bertentangan dengan medis, menurut saya ini tidak, karena kan ini bahannya juga alami ya.
Dan kemarin juga saya juga ada sempat konsultasi dengan seorang dokter juga tentang kasusnya Mas Wahyu, karena kebetulan beliau juga sangat banyak sekali menangani pasien-pasien yang dalam arti kondisi seperti Mas Wahyu gitu. Bahkan justru menyarankan, kenapa menyarankan? Karena dalam alfa meta ini karena ada kandungan alpha PSP itu tadi. Nah, sementara kondisi Mas Wahyu inilah kondisi di mana sel-selnya itu kan terjadi kerusakan. Betul tidak? Nah, pada saat dengan adanya alfa meta ini, diregenerasikanlah selnya tersebut, dipulihkan, diremajakan. Sehingga kita bisa lihat hari ini, Mas Wahyu yang saya perhatikan dibanding dulu sama hari ini, pemulihannya sangat cepat dan sangat signifikan sekali, seperti itu. Iya, Bu Tiwi. Benar banget. Ya, jadi gini, waktu dikenalkan alfa meta itu, saya sehari ngonsumsi 4-5 kali. Tapi pas 3 hari, selama 3 hari saya ngonsumsi alfa meta ini, saya ada mengeluarkan dahak yang warnanya hijau-hijau. Seperti itu. Nah, artinya itu terjadi detoksifikasi itu. Terjadi detox ya? Oh ya benar-benar. Nah, kebetulan Bu Rona menjelaskan hal itu, yaitu terjadi detoksifikasi waktu itu ya. Alhamdulillah dari situ Bu Tiwi, saya bisa makan lebih enak gitu ya. Ibaratnya kalau orang sakit itu kan lihat makanannya enak pun nggak bisa ngerasain enak seperti itu ya. Tapi setelah saya konsumsi alfa meta itu nafsu makan saya kembali pulih, terus ibaratnya tidur saya juga bisa nyenyak seperti itu Bu Tiwi. Oh, artinya alfa meta ini bagus banget ya Mas Wahyu. Bahkan ibaratnya karena kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki semua terdiri dari triliunan sel, artinya dari anak-anak sampai lansia, bahkan orang sehat sampai orang sakit pun boleh ya minum ini? Ya, betul sekali. Boleh, iya, boleh. Lah kebetulan waktu saya hampir 15 hari lah, hampir 15 hari, 1 botol ini saya gunakan ya. Alhamdulillah saya waktu itu istri saya mengambil 1 paket. Kebetulan Bu Rona juga ada menawarkan paketnya, yaitu ada paket Alphaspin-nya juga Bu Tiwi, di mana Alphaspin itu alat dari Jerman yang saya gunakan juga untuk terapi saya. Oh, biasanya kalau dari Jerman itu terbaik itu, karena di medis pun alat terbaiknya kesehatannya itu dari Jerman tuh Mas ya? Iya, betul sekali ya, bentuknya seperti ini Bu Tiwi. Kayak kaca spion ya Mas ya? Mungkin Bu Rona bisa ini ya untuk Alphaspin ya. Oh ya, oke. Benar sekali Mbak Tiwi. Jadi pada saat proses pemulihannya Mas Wahyu, karena gini, menurut saya sebuah kesehatan itu nilainya tidak terhingga. Jadi pada saat itu memang keputusan waktu itu di awal ditentukan oleh Mas Wahyu. Nah, karena beliau pengen mengalami satu pemulihan yang sangat signifikan, nah saya menyarankan kalau untuk mengambil yang namanya proses terapi lengkap, ya kan? Nah, termasuk dengan yang namanya Alphaspin seperti itu. Nah, Alphaspin itu apa gitu? Nah, Alphaspin ini adalah tadi yang di-sharingkan bahwa dia ini konsepnya sebuah desa Bama terkenal dengan desa panjang umur seperti itu Mbak Tiwi. Nah, kemudian juga Alphaspin ini juga dia mengeluarkan gelombang alam, di mana pada saat gelombang alam itu dia bekerja secara tidak kasat mata, sehingga dia mengharmoniskan tubuhnya Mas Wahyu tersebut dan lingkungannya Mas Wahyu. Nah, pada saat dia melakukan mengharmoniskan tersebut, akhirnya terbentuklah daya tubuh atau penyembuhan secara alami dari tubuh Mas Wahyu itu naik secara drastis. Nah, pada saat naik secara drastis sehingga terjadilah pemulihan pada saat itu terjadi mulai pemulihan penyembuhan ya, membantu proses penyembuhan. Betul, membantu proses pemulihannya dia. Seperti itu, Mbak Tiwi. Ya, berarti banyak ini ya, banyak perannya juga ya. Alphaspin ini ibaratnya dikombinasikan dari dalam kita minum makanan nutrisi pokok sel itu alfa meta, dari luar itu terapinya pakai Alphaspin ya. Ya, wow. Tapi kalau saya boleh tanya itu Mas Wahyu, itu kan Alphaspinnya dimasukin di dalam kayak tempat air ya, sama ya, kayak ada lihat center-center tuh. Iya, kebetulan gini, walaupun saya ngonsumsi obat ngonsumsi alfa meta, saya tetap ngonsumsi obat dari dokter Bu Tiwi. Jadi tetap masih ada kombinasinya, tetap saya lakukan yaitu dari medis, dan saya tetap ngonsumsi alfa meta yang 4-5 kali itu ya. Dan Alphaspin ini saya gunakan untuk yang pertama kali kepala, waktu itu yang disaringkan Bu Rona, kepala dan setelah 5 menit saya larikan lagi ke bagian paru-paru saya, karena memang waktu itu saya masih suka sesak napas, dan bahkan juga saya di sini rasa nyerinya masih ada seperti itu. Tapi karena saya tahu dibilang Bu Rona itu
cara regenerasi sel itu 90 hari, saya selalu melakukan treatment itu dan nggak putus seperti itu Bu Tiwi. Terus kalau boleh tahu Mas, itu dimasukin dalam air tuh fungsinya untuk apa tuh Mas? Nah, kebetulan Bu Rona menjelaskan bahwasanya alfaspin ini bisa dimasukkan ke dalam air karena akan menghasilkan air heksagonal, air kesehatan seperti itu. Berarti malah mengirit ya, satu alat bisa semuanya ya? Iya, kebetulan ini kegunaannya juga seumur hidup Bu Tiwi. Wow, bagus banget, saya perlu satu tuh. Iya, perlu ini untuk Bu Tiwi dan satu Keluarga ya? Iya, benar, P3K di rumah. Dan memang Bu Tiwi setelah saya konsumsi Alfameta dan pakai alat Alfaspin ini dan saya kembali ke dokter, bahwasanya dokter pun juga sempat kaget seperti itu. Loh, kok Mas Wahyu sekarang sudah jauh beda dibanding yang kemarin kayak gitu loh. Karena apa? Progres saya waktu itu rasa nyeri saya juga sudah mulai berkurang, terus ibaratnya mata saya tuh dulu ibaratnya kabur banget gitu loh ya. Kalau ngelihat orang tuh banyak mungkin ya. Tapi setelah waktu itu saya datang ke dokter dan dokter itu melihat perubahan saya, lah saya juga sempat sharing tentang Alfameta ini, bahwasanya ya nggak apa-apa sih sebetulnya Alfameta ini karena memang makanan pokok sel. Dia paham banget sebetulnya. Artinya kita harus tetap jaga sel tubuh kita Mas ya. Semakin banyak sel tubuh kita yang rusak, artinya penyakit itu semakin menggerogoti kita ya. Iya, betul sekali. Tapi itu ada ya di layar handphone Bapak Ibu juga. Itu gini, walaupun saya masih ngonsumsi obat dan bahkan juga saya ngonsumsi Alfameta, masih juga menjalarnya kemana-mana, Bu Tiwi. Itu ada kelenjar di leher saya. Bening ya, di leher. Betul sekali. Walaupun pengobatan ternyata kok menyebar itu, kenapa itu Mas ya? Pernah ditanyakan nggak? Ya, waktu itu sih saya juga nggak sempat tanya tentang hal itu ya. Cuma dokter pernah sempat bilang ini harus dilakukan operasi. Tapi waktu itu saya nggak mau sama sekali dan itu harus dicek kan kayak gitu ya. Tapi karena saya sudah ibaratnya gini Bu Tiwi, bayangkan saja kalau saya sudah masuk rumah sakit, puluhan juta yang sudah saya keluarin uangnya, bahkan waktu saya juga habis 1 hari full dan bahkan 10 hari pun juga di rumah sakit lah. Situ saya jadi bosen, malas, capek semuanya lah. Lah saya pakai alternatif yaitu Alfameta sama Alfaspinnya sendiri. Mungkin Bu Tiwi juga bisa lihat ya di tengah sama di samping itu. Ya. Iya, perbedaan ini ya, yang 2017 itu masih penuh cairan tuh Mas ya, putih semua. Ya, tahun 2017 ada cairannya yang dan itu cuma 5%. Tahun 2018 walaupun saya konsumsi obat belum kenal Alfameta itu masih ada progres ya. Karena di situ saya juga banyak vitamin yang saya konsumsi. Lah, tahun 2018 tahun 2018 saya dikenalkan Alfameta pakai Alfaspin di tahun 2019 di bulan 3, Bu Tiwi bisa lihat 80% paru-paru saya berkembang dan alhamdulillah saat ini posisi saya 95%. Dahsyat ya. Bagus banget dari produk ini. Ya, betul sekali Mbak Tiwi. Jadi saya juga sebelum Mas Wahyu mengalami kondisi seperti ini memang saya ada sedikit konsultasi dengan seorang dokter. Nah, kebetulan dokternya ada di sini nih, Mbak Tiwi nih. Nah, kita perlu nih ya, kita perlu dengar. Boleh nih, sharing dari dokter. Ya, dari dokter, kebetulan namanya Dokter Sugeng. Halo Dokter Sugeng. Halo dokter, selamat siang. Halo Dok, apa kabar? Dokternya lagi di mana nih Dok? Lagi di praktek atau oh ya hari Minggu ya Dok ya? Minggu. Lagi hari Minggu libur. Oke. Dokter sehat Dok? Ya sehat semuanya. Oke, alhamdulillah. Nah, boleh nih istilahnya gini dengan kasusnya Mas Wahyu ya Dok ya, yang kita tahu kan dari awal dia melakukan satu pengobatan dari kedokteran medis, terus kemudian segala macam cara dia lakukan dengan alternatif atau apapun gitu, kemudian juga dikenalkan gitu. Nah, tapi yang kita lihat kan setelah menggunakan Alfameta kan dia signifikan ya Dok ya, kita lihat ya pemulihannya gitu. Nah, boleh nggak sih Dok sharing gitu ya? Karena kan saya pernah juga sedikit konsultasi tentang kasus Wahyu ini. Ya, yang supaya teman-teman di luaran juga pasti banyak pengen yang tahu kan, Je? Betul, betul sekali gitu. Boleh nggak Dok dengar sharingnya? Saya ingin menjelaskan dari awal dulu ya, mengenai gejala diabetes, TB ya. Nah, itu biasanya orang itu akan menunjukkan gejala-gejala. Bisa juga batuk,
Tapi batuknya itu seperti batuk orang pemain sinetron. Batuknya orang kaya. Wah, Tahu ya batuknya orang kaya ya. Ada kan orang kaya ya. Perlu belajar ini, Ce. ya. Batuknya Kalau seperti ada- gini. Batik. Wes. Wow, gitu Coba batuk orang batuknya. kaya ya, Dok. Iya, batuknya pemain sinetron, pemain silat yang kita lihat film-film ya. Kalau sakit kan begitu. Nah, TBC seperti itu. Terus kemudian adanya gejala panas-panas semeriwing gitu ya. Oke. Biasanya betul ya Mas Wahyu ya. Terasa di pantai Biasanya Semeriwing. terutama sore Betul. atau malam, nggak enak gitu ya. Jadi kalau pulang ke rumah, kalau apalagi ada istri di rumah, kerja giat pulang ke rumah rasa sakit, ada wanita lain ya. Nah, terus kemudian ada badannya berat badan yang tambah turun, tambah kurus, betul kan Mas Wahyu? Tambah kurus ya. Nah, tapi kita harus ingat penyakit TBC itu menular memang ya, tapi ada syarat-syarat tertentu. Biasanya terjadi seringkali di ruangan tertutup ya, terus bentuk konsentrasi yang tinggi, terus di antara yang kena itu cuma berapa persen yang kena ya. Makanya kita sebagai dokter kalau sering kontak terus ya juga kena juga. Makanya untuk orang sama penderita itu kita harus tahu sumbernya di mana. Kita harus menghindar di situ. Kita harus tahu obati sumbernya. Kemudian untuk menegakkan diagnosanya itu kita harus adanya kultur, atau kalau ada kelenjar yang di leher itu kita bisa lakukan biopsi. Dari situ kelihatan sekali ada kuman basil tahan asam ya. Nah, kelihatan kadang-kadang ada juga kalau yang dari paru-paru kelihatan itu ya. Kalau dari jaringan adanya proses pengejuan, kelihatan sekali. Nah, dari situ kita bisa lakukan terapi. Sering nih saya lakukan seperti itu. Saya sering operasi juga dengan gejala perut yang nggak jelas, terus keluarnya usus buntu, nggak tahunya saya buka, semua ususnya kena TBC. Kena TBC seperti itu. Nah, kemudian setelah ketemu seperti itu kita harus obati TBC. Nah, untuk pengobatan TBC kita harus tahu juga ya efek samping dari obat tersebut. Bisa menyebabkan sampai gangguan pendengaran, terus kadang-kadang gangguan liver, orang itu kadang-kadang terapi sampai kuning. Pernah ada pasien saya seperti itu, dia kena TBC tulang belakang. TBC tulang belakang, terus nanahnya itu menjalar sampai ke daerah pelipatan paha. Dikira itu hernia, ya. Tapi saya curiga hernia kok aneh, ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita fungsi, keluaran sedikit cairannya. Nah, itu ternyata curiga saya TBC. Foto tulang belakang kadang-kadang ada spesifiknya ya. Nah, akhirnya kita mulai pengobatan TBC. Tapi karena fisiknya tidak kuat, waktu itu saya belum mengenal nutrisi ya, pasien kuning, sehingga pengobatan TBC-nya harus stop. Nah, setelah pulih lagi, ulangi lagi dari awal. Sampai kapan diulang seperti itu? Nah, begitu produk ini masuk, nah, yang pasiennya tadi itu saya berikan. Begitu saya berikan, seger dia langsung. Nah, berarti ini cocok sekali nih nutrisi yang kita butuhkan ya. Kenapa? Efeknya artinya bagus ya, Dok? Ya, bagus artinya sekali. Bagus ya, boleh ya. Kadang-kadang pasien-pasien yang dari teman-teman sejawat yang lainnya, yang TBC kelenjar itu diobati, diberi makannya bagus, orangnya tambah kurus, tambah membesar semuanya. Nah, akhirnya saya tambahkan nutrisi saja, obatnya dari teman sejawat itu saya teruskan aja. Nah, ada perbaikan. Nah, seperti itu. Kita harus ingat ya, ada kandungan alfa PSP-nya itu, dia memperbaiki metabolisme tubuh kita, memperbaiki proses enzimatik tubuh kita, terus memberikan nutrisi, sehingga daya tahan tubuh kita itu naik. Imun kita naik. Dok, boleh tanya nggak, Dok? Maksudnya ya, gini, boleh aja. Kenapa dengan pengobatan yang dilakukan oleh Wahyu dengan signifikan ya menurut kita ya, tapi tiba-tiba dia ada muncul seperti kelenjar di leher itu, Dok? Apa yang menyebabkannya, Dok? Satu, untuk pengobatan TBC itu kan enggak single obat ya, antibiotik. Banyak kan Mas Wahyu tadi saya lihat banyak sekali obatnya. Iya, klasik kayak makan permen ya. Nah, sekali ya, makan sekali. Seperti makan apa ya? Makan nasi lemper. Jadi kenyang. Makan lemper. Itu juga butuh kolaborasi dengan daya tahan tubuh, imunitas tubuh kita. Nah,
Kalau imunitas tubuhnya jelek ya namanya kuman itu kan ya dihadapi dengan satu sisi yang dari luar obat itu ya. Dia juga kuat, bertahan dia. Karena apa? Daya tahan tubuh kita lemah, makanya dia nyebar kemana-mana seperti itu. Jadi proses terapinya harus kompleks, baik dari obat maupun kita harus memperhatikan daya tahan tubuhnya. Itu yang ideal. Jadi kita harus lihat ya. Saya sering bakti sosial, terus ada teman-teman juga seperti itu. Kita tahu ada pasien TBC ya kadang-kadang kena seperti itu. Tapi karena daya tahan tubuh kita terjaga, itu kita tidak kena tuh ya. Seperti Berarti itu. tetap jaga daya tahan tubuh Iya. ya. Kalau boleh tanya nih dokter. Gini, jadi artinya pasien TBC ini berarti bisa mengalami satu pemulihan ya dok ya, total seperti itu. Iya. Dengan nutrisi yang baik seperti itu ya dok. Dokter boleh tanya nih. Iya. Kalau TB itu kan dia harus, apakah memang sampai seumur hidup dia harus minum obat terus? Lalu kalau kita minum obat terus kan karena kata dokter tadi kan Avameta bagus tuh, artinya Avameta pun minum seumur hidup tuh. Nah, gini ya, untuk pengobatan TBC ya kita lihat dari gejala klinis dan gejala bukti laboratorium. Laboratorium sekarang kan banyak yang canggih nih, yang terakhir ada PCR TB ya, gitu. Iya, selama COVID nih ya. Nah, selama itu bisa dilihat imunologisnya, kelihatan sekali. Kalau dia sudah sembuh, biasanya rata-rata 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau saya pribadi, karena pasien saya kebanyakan TBC di luar paru-paru, saya kebanyakan memberikan terapi setelah 9 bulan. 9 bulan baru kita evaluasi, lihat ya. Nah, kalau memang dia ada benjolan, masih tidak hilang-hilang, nah itu baru kita ambil. Tapi kalau sudah menghilang, kebanyakan 90% menghilang, ya sudah sembuh. Tapi ya kita harus memperhatikan fisiknya orang itu. Apapun penyakitnya, ya kebanyakan kalau fisik kita lemah, daya tahan tubuh kita lemah, kita sakit nih, seperti itu. Jadi saran saya, apalagi sekarang itu musimnya corona dan lain-lain yang lebih banyak, ya kita harus menjaga fisik kita. Mau enggak mau ya, kita harus membuat daya tahan tubuh kita tetap dalam kondisi bagus seperti itu. Ini ada pertanyaan ya. Dok, ini ada pertanyaan melalui FB dok. Mau bertanya, dia bilang apakah penyakit TB itu sangat berbahaya dok? Nah, kita harus lihat dulu, TBC memang menular, tapi resiko penularannya tidak sehebat COVID ya. Terus kemudian TBC juga merusak. Nah, kalau orang sudah kena TBC di paru-parunya seperti itu, jangan harap dia kembali 100% ya. Nah, karena seperti itu. Terus kalau TBC dia mengenai tulang belakang ya, nah tulang belakangnya dimakan nih, habis keropos gitu. Nah, ada timbul efek komplikasi di situ. Tapi kalau dia menyerang usus ya, ada usus TBC ya, ada. Itu ada perlengketan di usus. Ya, sehingga ada gangguan juga seperti itu, gangguan pencernaan dan lain-lainnya. Ya, seperti itu. Berarti nggak bisa diremehkan banget ya paru-paru nih ya? Iya, efek sampingnya dulu. Dia memang menimbulkan efek kerusakan ya, seperti itu. Sampai di mana dia rusakan, sehingga kita harus masuk mengobati secara betul. Jangan sampai dia tambah parah seperti itu. Nah, berarti ini Mas Wahyu ini merupakan salah satu pasien yang harusnya bersyukur sekali ya dok ya? Iya, benar ya dok? Saya lihat model seperti itu, waduh. Sambil kayak nggak sakit ya? Kalau gitu kasihan istrinya yang nungguin ya. Waktu itu ditungguin sama istri enggak? Karena istrinya harus nungguin, kasihan dia. Siang malam harus bangun ya. Sesek-sesek kerok-kerokan seperti itu. Iya, betul. Iya, waktu di awal menggambari tubuh. Waktu di awal memang saya juga nggak bisa tidur miring ke kanan karena sebelah kiri kan ada cairannya seperti itu, ya nggak? Nah di situ pun juga saya juga mohon maaf juga nggak pernah ya, berpelukan kalau di dalam tempat tidur karena memang saya masih sesak napas kayak gitu. Tapi alhamdulillah dok, setelah saya konsumsi Avameta pakai alat ini, saat ini pun tidur terlentang bisa seperti itu. Wih, mantap. Berarti yang paling happy adalah istrinya ya hari ini ya. Terbantu.
Jadi saya juga Oke. sangat bersyukur sekali sama istri saya karena memang istri saya luar biasa bagi saya ya. Karena dia juga dari pola makan saya diatur, dari istirahat saya diatur, pokoknya semuanya diatur dia deh kayak gitu loh. Jadi alhamdulillah progresnya juga sangat membantu diri saya untuk penyembuhan seperti itu. Iya, betul sekali. Benar sih kalau dibilang sih yang kita rasakan hari ini kita bisa membayangkan ya bagaimana kebetulan saya juga udah punya pasangan gitu. Bisa membayangkan bagaimana kalau pasangan kita itu sakit, apa gitu perasaannya gimana gitu. Hari-hari itu rasanya kayaknya kok hari-hari terasa berat seperti itu. Benar ya Mbak Tiwi ya? Tapi Bener hari ini banget. ya, tapi hari ini yang kita perhatikan kondisinya Mas Wahyu ya, saya benar-benar salut banget gitu dan bersyukur banget sama Tuhan bahwa Mas Wahyu merupakan 5%-nya dari orang yang pulih tersebut gitu loh, Ya, seperti itu. betul betul. Iya. Betul. Betul ya, Dok ya? Ya, betul, dahsyat Berarti sekali. Ya. artinya dok, setelah rutin minum Alpha Meta, seperti yang tadi bilang Mas Wahyu itu, apakah kita perlu lagi cek ke dokter? Untuk kesembuhannya kita harus cek ya. Kita harus ngecek dia masih ada reaksi dari proses TBC tersebut atau enggak. Ya. Terus kemudian coba nih kita lihat di inbox nih ada pertanyaan-pertanyaan apa lagi Iya, nih. Dok. Ini Dok, benar. Ya, Ini ada satu pertanyaan juga nih, Dok. mm, Apa namanya? Karena penderita TB ini kan biasanya minum obat seumur hidup. Ya, ah, Dok ya. Karena enggak. penderita TB biasanya itu kan minum obat seumur hidup. Nah, terus kemudian juga kan tadi Mas Wahyu juga ada menambahkan tentang alfa meta. Apakah itu ada bertentangan dengan medis, Dok? Nah, ya gini ya. Sama seperti kita begini ya. Sama satu lagi, Dok, sekaligus, Dok. Apa-apa? Apakah harus dikonsultasikan nih? Apakah harus dikonsultasikan ke dokter dulu nih sebelum kita minum alfa meta? Seperti itu, Dok. Kita harus tahu ya, alfa meta itu apa. Jadi komponen terpenting dari beras yaitu yang mengandung polisakarida peptida itu yang diambil. Ya. Jadi tidak ada unsur karbohidratnya. Jadi kalau memang itu bertentangan dengan medis ya, apapun sakitnya kita jangan makan. Bisa. Tidak mungkin ya. Benar, masuk akal, Dok. Jadi harus makan ya. Nah, Iya, betul sekali. jadi tubuh sel dan lainnya harus diberi makan. Setelah itu minum antibiotik. Nah, antibiotik semuanya juga ada komplikasinya. Iya, betul, Dok. Iya benar. TBC tadi salah satunya menyebabkan badannya jadi gangguan liver. Kurus. Kuning itu. Nah, yang saya lihat pertama kali ya kasus saya itu TBC tulang belakang. Nah, terus kemudian sekarang untuk konsultasi dokter dan lainnya kita lihat dulu aja. Biasanya kalau saya pribadi ya untuk pasien saya kalau mereka mengkonsumsi apapun ya istilahnya itu tidak ada obatnya. Terus kemudian kita harus kadang-kadang harus rajin-rajin membuka di Mbah Google itu ya. Tanya Mbah Google, obat apa yang dikonsumsi itu bertentangan ada. Jadi jangan kita karena kita merasa ya saya sebagai dokter ya kadang-kadang kita juga merasa waduh paling hebat nih ya. Nah, apalagi kalau dokter bedah ya biasa kalau mengoperasi pasien waduh ya penyelamat nyawa paling hebat sendiri sak dunia. Tapi mestinya ada yang di atas lagi, makanya kalau kita nakal-nakal diselentik aja udah terkapar nanti ya. Terkapar ya benar banget. Makanya kita harus belajar juga ya membuka di Google itu, cari itu polisakarida peptida apa itu. Nah kalau kita buka di situ ya itu tidak ada pertentangannya, tidak ada. Jadi aman-aman aja. Jadi tanya aja ke dokternya, dok kalau minum obat tapi kalau saya tidak makan bisa enggak? Nah seperti itu aja. Iya betul. Oh iya dokter, boleh mau nanya nih, apa ada pengaruh nggak kan kata Mas Wahyu sebelum minum itu dia suka main gadget tuh bahkan apa HP-nya sampai 3 tuh, terus itu belum lagi laptop, apa itu bisa juga pengaruh untuk penyakit paru-paru gitu dok? Karena radiasinya gitu. Radiasi kebanyakan hubungannya dengan kanker ya. Banyak kan ya kita ketahui adanya radiasi ya. Kanker kan semakin lama semakin banyak ya. Nah, iya benar banget sekarang. Itu. Tapi kalau hubungannya dengan TBC, saya sih masih mencari korelasinya ya. Masih belum terlalu jelas ya. Tapi kalau kita harus melihat ya,
alfa meta spin itu ya gunanya dia kan melancarkan aliran darah nih. Kalau kita searching di internet apa itu pasti ketemu ya, melancarkan aliran darah. Kalau aliran darah kita lancar, apapun yang kita makan, obat yang kita makan bisa sampai ke tempat tujuannya. Kemudian dari sampah-sampah yang diproduksi hasil metabolisme baik kuman maupun tubuh kita maupun hasil dari penghancuran kuman-kuman yang mati itu bisa diangkut lagi untuk dibuang, jadi tidak ngendon seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa membantu. Iya. Gitu ya. Nah dok, ini kayaknya acara hari ini sangat banyak orang yang sangat excited nih dok, karena kan satu ilmu ya dok ya, satu ilmu bagaimana kita jangan sampai lebih baik kita terhindar dari yang namanya tantangan kesehatan. Benar ya? Bener banget. Nah, ini dok kan yang seperti saya orang awam nih dok ya, saya orang awam. Pemahaman saya tentang paru-paru ataupun TB itu biasanya berkaitan dengan merokok. Nah, apakah nih dok orang yang istilahnya yang kena TB atau paru-paru ini adalah orang yang hanya merokok saja dok? Nah, terus bagaimana sih caranya gitu? Bagaimana caranya supaya kita nih bisa terhindar dari yang namanya TB ini gitu dok? Ya, atau solusinya gitu ya? Ya, pertama, betul. Ya kalau kita sudah melihat TBC, ya kalau batuk itu harus ditutup, kasihanilah orang-orang di sekitar Anda. Pakai APD kali gitu ya? Loh, jangan. Oh jangan ya? Ya maskernya maksudnya masker. Terus, nah setelah itu kalau meludah jangan di sembarang tempat. Oke. Nah, itu ya. Untuk mencegah supaya kuman itu tidak sebar kemana-mana. Ya. Nah, iya betul. Kemudian ya, kalau yang dari sebelumnya kena, ya orang yang tidak kena, ya janganlah kontak-kontak dengan ada yang orang sudah sakit TBC, kita deket aja, karena mungkin jatuh cinta ya. Kalau istri kita TBC mau enggak mau suami harus deket ya. Iya. Ya Mas Wahyu. Berarti ada resiko ya, juga dong. Nah, kalau saya itu saya tidak bisa cerita itu, lain lagi ceritanya. Ya tergantung dari hubungan suami dan istrinya gimana. Tapi kalau sebagai orang awam ya kita harus menghindar dong. Masa udah orang sakit kita deketin aja, berkawan, kan tidak mungkin ya seperti itu. Berarti istrinya harus jaga imun ya dok ya? Kemudian kalau kita di luar, kita kan tidak tahu nih di suatu ruangan tersebut penuh dengan ya atau suatu ruangan itu penuh dengan aerosol yang mengandung kuman TBC atau enggak seperti itu ya. Nah, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, imunitas kita harus tetap top. Nah, seperti itu. Jadi nah, kalau yang tadi dok, yang tadi gimana dengan dok? Rokok, yang merokok tadi. Nah, yang merokok itu kan saatnya racun pada. Ayo kita lihat. Contohnya kita lihat knalpot aja. Apakah knalpot tubuh, knalpot yang di kendaraan itu bersih atau enggak? Kan banyak keraknya. Nah, paru-paru kita juga seperti itu. Banyak keraknya karena asap itu seperti itu. Apalagi racunnya juga banyak. Penyebab kankernya juga banyak dan lain-lainnya. Itu mau tidak mau ya, fisik kita, daya tahan tubuh kita juga turun. Itu sebagai salah satu penyebab juga seperti di situ. Kalau rokok elektrik dok, ini ada yang nanya nih dok di FB, rokok elektrik. Sudahlah murah-murah elektrik sama aja. Itu 11-12 lah. Beda-beda tipis lah seperti itu. Beda-beda tipis ya. Oke. Kenapa sih kok kita suka beli rokok dan lain-lainnya? Itu kan keluar duit, sama seperti kita bakar duit, ya kan? Sedangkan kalau istri kita atau anak kita minta makan, kita aja eman-eman. Kenapa harus beli rokok? Ya kan? Bener. Membakar duit tuh dok ya? Ini lagi dok, ada yang nanya lagi dok, kalau cerutu gimana dok? Ini sepupunya lagi nih kalau cerutu. Cerutu dok, ini ada yang bertanya. Kalau yang paling murah sekali ya, pergi ke tambak jagung, ke kebun, cari jagung akarnya, ada bulu jagungnya itu dibakar aja. Dibakar. Jadi antara elektrik, rokok biasa, dan cerutu itu 11-12 ya dok, kakak adik ya? Iya. Jadi dampaknya itu artinya tadi dok, berarti dokter
sebagai orang awam nih ya dok ya, saya ambil kesimpulan maksudnya gini, artinya mau merokok atau tidak merokok, yang namanya TB itu juga tidak bisa kita tolak, kalaupun memang lingkungan kita hampir rata-rata itu membuat kita juga bisa kena, itu juga bisa ya dok ya dok ya. Jadi artinya merokok atau tidak merokok juga bisa kena. Tapi kalau merokok sama aja, lebih jelek. Ya Iya, kita betul. lihat Iya, aja, benar. knalpot kendaraan itu ada yang putih, bersih enggak? Kan banyak jelantanya di situ. Berarti gejalanya pun harus dikenali ya dok ya? Ya, gejalanya harus dikenali. Ya, keren banget ya sharing dari dokter ya. Ini menambah wawasan kita sebagai orang awam Benar tentang ya bagaimana kita mencegah, bagaimana kita berusaha lah ya, lebih baik terhindar daripada kita sudah mulai mengobati. Benar nggak ya Mbak Tiwi ya? Ya benar, karena Ya. apapun pasti habis ya kalau udah mengobati itu terkuras Betul. semuanya. Betul sekali. Nah, juga kita lihat juga hari ini sharing dari Mas Wahyu yang mengalami satu pemulihan yang sangat signifikan, itu berarti satu berkat juga buat Mas Wahyu menjadi 5%-nya orang yang hari ini bisa pulih. Dan bahkan hari ini kalau kita dengar hari ini dengan kondisi paru-parunya sudah masuk di tahap 95%. 5%. Ya, artinya 95%, betul. Ya, berarti Mas Wahyu harusnya bersyukur sekali. Nah, kita lihat nih hari ini kondisi dari Mas Wahyu dari tahun 2018. Jauh banget bedanya ya. Ya, 2018 30 kilo. Rasanya ini kalau cewek ini bisa kabur ya. Kalau yang sebelah kayak Bollywood ya. Iya, kalau yang aduh. Kayak benar-benar bisa jadi artis sinetron ini. Benar ya Mbak Tiwi ya? Iya benar, dikejar cewek nih. Istrinya bisa-bisa pasang rantai nih. Mbak Tiwi aja udah keseksem ini. Waduh. Kan kalau mana minta nomor HP nih Mas Wahyu. Iya. Nah, oke. Nah, gini Dok, artinya mungkin saya mau coba ambil ke satu kesimpulan ya, mungkin buat teman-teman yang ada pesan lagi ya. Ada pesan lagi. Ada pesan lagi ya. Kalau orang seorang wanita yang kena TBC ya, terus ada salah satu obat ya, itu bisa menyebabkan dia bisa hamil. Kenapa? Salah satunya obat yaitu rifampicin. Karena dia menghilangkan efek dari KB hormonal. Jadi jangan kaget ya kalau ibu-ibu ya kena TBC terus minum obat TBC ya, terus minum obat pil KB ya, suaminya datang nih habis bekerja jauh ya, lo udah tahunya kok jadi, nah nanti kasihan tenaga PLKB-nya salah nanti ya, itu salah satu efek samping dari obat ya, maksudnya obat itu menghilangkan efek dari KB tersebut ya. Jadi wanita ada pantangannya lebih banyak lagi ya. Biasanya kalau wanita datang ke saya tanyain, kamu mau punya anak lagi enggak? KB-nya apa? Nah, kalau dia KB-nya hormonal, udah ganti aja dulu sementara kalau mau. Wah ini ilmu baru nih. Ada pengaruh ya, ilmu baru nih bisa.